Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 13 Desember 2023. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, diduga korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 6,4 miliar rupiah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan bendahara UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi Gunung Sitoli. Tersangka terlihat pasrah saat digiring petugas di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Dalam kasus ini sedikitnya ada 2 tersangka yang ditetapkan dalam tindak pidana korupsi jalan dan jembatan, yaitu TT dan RTZ. RTZ selaku Kepala UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Sementara TT memenuhi panggilan dan melakukan penahanan. Sementara untuk RTZ, pemanggilan akan dijadwalkan kembali. Adapun alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka TT karena tim penyidik telah memperoleh 2 alat bukti terkait perkara dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan. Kemudian tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Kasipenkum Kejati Sumut, Yoas A. Tarigan mengatakan diduga korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 6,4 miliar rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap tersangka TT dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 12 hingga 31 Desember 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat 2 kasus penyakit Mycoplasma pneumonia pada anak-anak. Kedua anak tersebut sempat dirawat di rumah sakit swasta di Medan dan kini telah dinyatakan sembuh. Dari video amatir yang direkam warga di lokasi kejadian terlihat kedua pelaku panik dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Seorang pelaku terlihat tidak berdaya karena mengalami luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motor saat dikejar warga. Peristiwa bermula saat seorang pelaku masuk ke dalam warung dan satunya lagi menunggu di sepeda motor. Pelaku yang masuk ke dalam warung pertama hendak membeli sampo dan sekaligus menukar uang. Pada saat korban hendak mengambil uang dari dalam laci kasir, pelaku tiba-tiba mendekat dan pada saat itulah korban seperti tidak sadarkan diri dan bingung. Istri korban Tuti Hayati yang melihat suaminya terdiam dan seperti orang bingung lantas memukul pundaknya dan meneriaki pelaku penipu. Mendengar teriakan sang istri tersebut, pelaku langsung kabur hingga memancing warga untuk mengejarnya. Bapak mau menipu suamiku, bapak hipnotis suamiku kan? Enggak bu, enggak, aku tukar duit, ini duitnya kata dia gitu kan. Dikasihkan aku, tak ku terawang duitnya enggak palsu. Tapi ngapain lah bapak tukar deket-deket situ, sini kan bisa, tak marah-marah gitu. Terus dia, udah bapak duduk, pegangan duduk sama anakku ini kan. Pegangan duduk, dia nggak mau, lari aja dia. Sementara itu korban Ketua RT Wagino mengatakan setelah pelaku ditangkap dan diperiksa warga, diketahui keduanya merupakan warga negara Iran. Atas kejadian ini korban nyaris mengalami kerugian uang jutaan rupiah. Pemirsa, 1 unit truk bermuatan tandan buah segar kelapa sawit terbalik dan menimpa pagar sekolah hingga rubuh di Jalinsum, Kalapane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Kecelakaan tunggal terjadi kemarin siang di saat truk bermuatan kelapa sawit melintas dari arah Medan menuju Bagan Batu. Setiba di TKP, truk mengalami pecah ban bagian kiri serta kondisi jalan sedikit miring sehingga truk oleng lalu terbalik karena tidak kuat menahan beban syarat buatan. Dampak kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan dan antrian kendaraan sepanjang 1 km. Salah seorang warga setempat, Ibnu Edi, menyampaikan akibat kecelakaan ini bermuatan truk berupa TPS sawit tumpah dan badan truk menghalangi badan jalan sedangkan supir mengalami luka-luka ringan. Tadi sempat melihat truk terguling ini, Bang? Ya, sempat. Ini awalnya bagaimana, Bang, bisa terjadi, Bang? Ini awalnya tadi pecah ban, oleng-oleng kembali ke kanan. Sopirnya ada luka tuh, Bang? Tidak ada, cuma lihat saja dia. Dan keadaan lihat juga. Oke. Itu Bang, perkiraan muatannya berapa ton, Bang? Kira-kira 7 ton. 7 ton ya, dia 7 ton. Agar tidak terjadi kemacetan lebih panjang, truk tersebut segera dievakuasi ke bahu jalan. Pemirsa, aktivitas kendaraan yang turun dari atas kapal hingga para penumpang di dermaga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli terganggu oleh sejumlah lubang besar di atas dermaga karena tidak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun. Sejumlah pengendara mulai mengeluh karena kondisi dermaga yang rentan menelan korban jiwa akibat semakin menurunnya kekuatan dermaga. Dermaga Pelabuhan Angin Gunung Sitoli yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak parah dan tidak ditangani mengancam keselamatan para penumpang. Tidak jarang sejumlah armada pengangkut kebutuhan dan barang terperosot di dalam lubang besar yang terdapat di atas dermaga Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Pelabuhan ini setiap harinya dilalui ratusan kendaraan berat dan kadang mengalami kecelakaan akibat kerusakan di sejumlah titik dermaga. Hingga kini sejumlah lubang terus bertambah di atas dermaga, bahkan sudah mengalami keretakan yang sudah semakin parah. Pihak Pelindo sendiri hanya menutupi lubang dan keretakan dengan lembaran plat baja agar mobil bisa melintas. Hal ini juga dilakukan agar mobil tidak terperosot dan penumpang yang melintas tidak jatuh dalam lubang. Kerusakan dermaga Gunung Sitoli juga sering mengganggu aktivitas bongkar muat kendaraan dari atas kapal setiap harinya. Sejumlah supir dan para pegawai instansi terkait yang beraktivitas di Pelabuhan Gunung Sitoli, termasuk pihak Balai Pengelola Transportasi Darat dan Laut, Kementerian Perhubungan sangat mengeluhkan kondisi tersebut. Dermaganya udah Bang, seharusnya maunya yang layak lah. Ini jembatan yang rusak-rusak ini, Bang, gimana? Ancaman nggak, Bang, bagi para pengendara? Ya jelas lah Bang, ini terancam semua Desakannya Bang, apa? Ya minta tolong lah kalau bisa secepatnya dibaguskan. Pendapatan negara bukan dari pajak dari keberadaan Pelabuhan Angin Gunung Sitoli yang diusahakan badan usaha milik negara ini cukup besar, namun tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas yang disiapkan pemerintah. BPD hanya mengawasi tentang muatan yang sudah datang dari Sibolga untuk kerusakan yang di Pelindo itu sebenarnya tidak dari Pelindo. Nah, ada keluhan nggak, Bang, dari para pengendara atau dari motor-motor kapal ini yang melintas, Bang? Sudah banyak. Perbaikan infrastruktur Pelabuhan Angin Gunung Sitoli sangat diperlukan agar tidak terganggunya aksesibilitas pengguna jasa dan distribusi kebutuhan masyarakat Pulau Nias jelang Nataru melalui pintu pelabuhan setempat. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat 2 kasus penyakit mikoplasma pneumonia pada anak-anak. Kedua anak tersebut sempat dirawat di rumah sakit swasta di Medan dan kini telah dinyatakan sembuh. Penyakit mikoplasma pneumonia merupakan salah satu bakteri penyebab radang paru-paru atau pneumonia. Di Kota Medan terdapat 2 anak yang terpapar mikoplasma berusia 1 tahun 10 bulan yang terdata pada bulan November dan usia 8 tahun 8 bulan pada Desember 2023.
Dalam surat edaran yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Medan, Mycoplasma merupakan penyakit penyebab infeksi respiratori sebelum masa COVID-19. Patogen ini memiliki periode inkubasi dan penyebarannya memerlukan waktu yang cukup lama sehingga disebut sebagai walking pneumonia. Mycoplasma merupakan salah satu penyebab pneumonia di masyarakat yang paling banyak menyerang anak-anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Medan, Dr. Pocut Fatima Fitri mengatakan 2 anak yang terpapar penyakit Mycoplasma pneumonia kini dinyatakan sembuh. Yang 8 tahun itu masuk tanggal 5 Desember kalau nggak salah. 5 Desember, masuk 7 Desember sehat dan pulang. Sama kasusnya juga ya datang dengan keluhan demam, ada batuk pilek, kemudian diperiksa oleh dokter yang merawat, ternyata ada temuan diagnosa Mycoplasma pneumonia, tapi kondisi tidak terlalu berat dan dinyatakan sembuh dan pulang. Penyakit Mycoplasma pneumonia saat ini belum dapat ditanggung oleh layanan BPJS sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Pemirsa, debat calon presiden dan wakil presiden 2024 yang pertama dengan tema pemberantasan korupsi, hukum dan hak asasi manusia digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Beberapa tim kampanye di berbagai daerah melakukan kegiatan nonton bareng, tak terkecuali di Kota Medan, Sumatera Utara. Sejak sore kemarin, ribuan simpatisan dan kader partai pengusung dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memadati posko kemenangan Amin Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan sejak kemarin sore. Para kader dan simpatisan Amin ini tampak antusias mendukung jagoannya dalam debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum. Sepanjang debat berlangsung, beragam yel-yel dan sorakan dukungan terhadap Amin kerap terdengar oleh ribuan kader partai dan simpatisan Amin. Ketua Timnas Kemenangan Amin Sumut, Edi Rahmayadi mengatakan dalam debat tersebut tampak calon presiden yang mereka dukung yakni Anies Baswedan sangat menguasai persoalan dan menawarkan solusi kepada rakyat Indonesia jika nantinya ia terpilih sebagai presiden. Kemenangan pemilihan Anies, pemilihan presiden nomor 1 Anies dan Muhaimin. Tidak salah melihat, pasti semuanya tadi melihat dan mendengar. Saya tak akan mengulas itu karena semua menonton. Bangsa ini perlu berubah. Edi Rahmayadi juga meminta pada kader dan simpatisan Amin Sumut tetap solid dan menerapkan barisan serta kembali hadir di posko kemenangan untuk nonton bareng setiap debat digelar hingga akhir menuju masa pemungutan suara. Sementara itu pemirsa, ratusan relawan tim pemenangan Bobi Nasution juga menggelar nonton bareng debat pertama calon presiden 2024 di rumah pemenangan Jalan Cikditiro Medan Selasa malam. Bobi Nasution turut hadir bersama ratusan relawan dalam acara nonton bareng debat pertama calon presiden. Debat kandidat peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 yang pertama diselenggarakan KPU Pusat disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi. Debat ini diikuti 3 calon presiden antara lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar dengan mengangkat tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan melalui nonton bareng ini masyarakat dapat melihat calon presiden mana yang tulus dan memiliki program nyata ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat tadi juga saya sudah sampaikan, sharing-sharing sama teman-teman. Selain program, visi misi dalam debat ini bisa kita lihat mana capres yang tulus, mana yang jujur, mana yang programnya memang bisa diwujudkan di dunia nyata, bukan hanya dalam bicara saja. Terima kasih Pak. Oke.
Penasaran rumah pemenangan Bobi Afif Nasution Hasanul Jihadi meyakini Prabowo unggul dalam debat pertama calon presiden tahun 2024. Memang hari ini kita tetap bergerak membawa nama rumah kolaborasi Bobi Nasution untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita tetap membawa nama rumah kolaborasi. Kawan-kawan relawan sangat percaya bahwasannya Prabowo Gibran hari ini memenangi debat dengan semua data-data dan tanpa bicara tentang kebencian, tanpa bicara tentang tendensius. Hari ini kita sangat yakin dan semakin kuat untuk memenangkan Prabowo Gibran di Kota Medan. Pemirsa, tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud juga melakukan nonton bareng debat Capres bersama kaum milenial di rumah pemenangan Ganjar Mahfud Sumut, Jalan C. Serayu, Medan. Milenial dipilih karena merupakan salah satu pemilih terbesar pada pemilu 2024, yakni lebih dari 50%. Sejak debat dimulai, para milenial terlihat serius mendengarkan dan memperhatikan gagasan yang disampaikan ketiga calon presiden. Wakil Ketua TPD Ganjar Mahfud Sumut, Ramses Simbolon, mengatakan dalam nobar ini pihaknya memilih kaum milenial agar mereka melek politik. Pertama, biar para kaum muda ini melihat secara langsung bagaimana sesungguhnya kualitas dari tiga calon presiden ini. Mereka itu sebenarnya memilih sosok yang berbicara bagaimana negara ke depan. Sekarang ini pemilih terbesar, proporsi terbesar para pemilih adalah pemuda. KPU Republik Indonesia akan melaksanakan debat Capres dan Cawapres selama 5 kali, di mana debat kedua akan berlangsung pada 22 Desember 2023 untuk Cawapres, debat ketiga 7 Januari 2024 untuk Capres, debat keempat akan dilaksanakan tanggal 14 Januari 2024 untuk Cawapres, dan terakhir debat kelima dilaksanakan 4 Februari 2024 untuk Capres. Pemirsa, surat suara pemilu 2024 tiba di KPUD Deli Serdang. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang menerima logistik surat suara pemilu 2024 di gudang KPU Kabupaten Deli Serdang dengan dikawal puluhan aparat kepolisian. Sebanyak 2.928 box dengan total 1.462.917 ditambah 1.000 surat suara pemilihan umum tiba di gudang KPUD Deli Serdang. Keseluruhan surat suara ini diangkut menggunakan 3 unit truk box logistik pemilu dari PT Pos Indonesia. Dalam proses pendistribusian selama lebih kurang 4 hari dikawal personil kepolisian dari Polda Palembang, begitu juga dalam proses penurunan surat suara ini dikawal puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polresta Deli Serdang dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan masuknya surat suara ini lebih cepat 1 hari dari jadwal yang ditentukan. Surat suara yang datang hari ini adalah surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumut 3 Kabupaten Deli Serdang. Setelah surat suara ini diterima, maka akan dijadwalkan untuk penyortiran surat suara, melipat, menyusun, dan didistribusikan ke kecamatan. Surat suara untuk DPRD Provinsi Sumut 3, Dapil Sumut 3, Kabupaten Deli Serdang, dan kita terima sebanyak 2.928 box dengan jumlah 1.463.917 eksemplar. Itu ditambah dengan 1.000 surat suara pemilihan ulang.
Ketua Bawaslu Deli Serdang Febrianti Kinting mengatakan mengingat Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah cukup luas dan medannya tidak sama di setiap kecamatan untuk proses susun lipat agar dapat disegerakan. Hal ini untuk mempercepat proses pendistribusian surat suara ke lokasi-lokasi pemilihan. Proses yang terjadi terkait dengan pendistribusian yang nantinya bisa dilakukan oleh KPU itu bisa semakin lebih cepat sebenarnya. Kertas surat suara yang datang hari ini sudah sudah lebih cepat dari jadwal seharusnya. Kita hanya menghimbau dan mengingatkan tadi kepada KPU bahwasannya proses yang harus dilakukan KPU terkait dengan susun lipat dan yang lain-lain itu bisa tidak perlu menunggu secara keseluruhan surat suara itu hadir. Untuk surat suara DPR RI dan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam waktu dekat akan menyusul dari percetakan yang sama di Provinsi Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu pemirsa, untuk yang ketiga kalinya KPU Sumut mendistribusikan surat suara ke 3 kabupaten kota dari percetakan PT Medan Media Grafika Tama, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang. Pendistribusian surat suara ketiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Adapun logistik surat suara untuk Kabupaten Toba sebanyak 931 box dengan total keseluruhan 463.406 surat suara. Untuk Humbang Hasundutan sebanyak 880 box dengan total 436.863 surat suara. Dan Kota Sibolga sebanyak 425 box dengan total 211.877 surat suara. Surat suara tersebut nantinya untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pendistribusian surat suara ini diangkut menggunakan 3 unit truk dan dikawal ketat petugas dari Brimopolda Sumut yang bersenjata lengkap. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mewakili Ketua KPU Sumut mengatakan untuk pendistribusian surat suara ini telah sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Diperkirakan pendistribusian memakan waktu 1 hari 1 malam sampai ke kabupaten kota tujuan. Hari ini surat suara legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk 3 KPU atau 3 kabupaten kota, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Toba. Kalau untuk 1 hari 1 malam kurang lebih, jika tidak ada hambatan. Sesuai dengan prosedur dari awal, memang setiap pengiriman logistik surat suara ini dikawal pasukan Brimob dengan senjata lengkap dan dari KPU setempat sebagai KPU yang akan menerima logistik tersebut. Untuk pendistribusian surat suara berikutnya dijadwalkan pada hari Kamis mendatang untuk Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Padang Sidempuan. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini, pemirsa, fantasi pesta dalam kemeriahan mengisi libur Natal dan Tahun Baru tentunya tidak lepas dari berburu kuliner. Kuliner khas Meksiko dan Spanyol menjadi pilihan yang tepat. 35 menu lezat ala Meksiko dan Spanyol telah disiapkan oleh Master Chef untuk menggoyang lidah para tamu yang akan mengisi libur Natal dan Tahun Baru di Hotel Grandika Setiabudi Medan kemarin. Menu lezat tersebut diantaranya adalah Spanish Rice Paella, Vegetable Lasagna, Spanish Seafood Noodle, dan Carnivore Pizza. Hotel berbintang 4 ini mempersembahkan fiesta fantasi dalam menyambut tahun 2024 dengan kuota yang lebih banyak. Tahun lalu hanya tersedia 150 pack, sedangkan tahun ini lebih meriah dengan menyediakan 300 pack. Libur Natal dan pergantian Tahun Baru bersama keluarga maupun teman menjadi sangat menyenangkan dengan rangkaian kegiatan menarik dan berbeda dari tahun sebelumnya dengan konsep all you can eat dinner.
Dengan harga 200 ribuan saja bersama keluarga dan teman dapat menikmati 35 menu kuliner lezat Prasmanan. Selain itu juga telah dipersiapkan arena bermain dari anak-anak hingga dewasa, live music, magician, DJ show, dan hadiah menarik lainnya serta grand prize 1 unit motor listrik. General Manager Grandika Hotel Setiabudi Medan, Adi Sampurno, mengatakan Fiesta Fantasia ini dikonsep seperti berada dalam sebuah karnival. Jadi Fiesta Fantasia ini mengambil konsep seperti kita berada di dalam karnival atau pasar malam. Jadi di situ akan banyak entertainment, ada permainan wahana-wahana permainan untuk anak-anak ataupun untuk yang dewasa juga ada. Nah nanti acara utamanya di ballroom itu akan kita ada juga magician, ada live band, ada DJ, dan ada dancing. Pengelola hotel di Medan berharap pandemi tidak lagi terjadi di Indonesia, khususnya kota Medan. Untuk itu pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap waspada dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Pemirsa, tahukah Anda, jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pembudidayaannya yang tidak rumit, hasilnya sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya ya mau dibuat jamur crispy, jamur goreng yang apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek, itulah peyek, keripik pisang, itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu, menambah keuangan ibu-ibu, ya buat kita apa inilah, buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu. Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Kamis 14 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Kamis 14 Desember 2023. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan.
Pada siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Simalungun, Madinah, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Dairi, Karo, Pakpak Barat, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan Gunung Sitoli. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Simalungun, Madinah, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Utara, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 12 Desember 2023, terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiran cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. Berikut akan kita saksikan informasi seputar lintas Andalas. Tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Belanda yang berjualan makanan siap saji di deportase kantor imigrasi Palembang. Warga negara asing tersebut dideportasi karena menyalahi visa kunjungan. Warga negara Belanda keturunan Turki ditangkap pihak kantor imigrasi kelas 1A TPI Palembang. WNA tersebut ditangkap di sebuah kedai makanan siap saji di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Tertangkapnya WNA asal Belanda ini berawal dari videonya yang viral saat sedang berjualan. Menurut Kepala Imigrasi, WNA tersebut menyalahi visa kunjungannya untuk menetap dan bekerja di Indonesia. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dilarang masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran keimigrasian Undang-Undang 6 tahun 2011 pasal 75 ayat 1 dan 2 terkait dengan pelanggaran keimigrasian. Jadi yang bersangkutan ini melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan visanya. Yang bersangkutan melakukan kegiatan berjualan kebab Turki. Jadi yang bersangkutan ini warga negara Belanda tapi keturunan dari Turki. Visanya atau visa kunjungan, Bang? Bukan visa kunjungan. Visa kunjungan tidak dipergunakan untuk bekerja. Kalau lamanya di Palembang baru 1 minggu ya. 1 minggu di Palembang. Sebelumnya, video Mustafa Arif yang sedang membuat makanan siap saji diunggah oleh seorang penggiat media sosial dan viral. Jeffrey Aliansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU 4 Lawang merekrut 7.168 badan ad hoc petugas KPPS. Perekrutan badan ad hoc petugas KPPS ini yang akan ditempatkan di setiap TPS Kabupaten 4 Lawang. Membawa untuk ke kebun. Sebanyak 7.168 petugas KPPS akan direkrut oleh KPU 4 Lawang yang pendaftarannya mulai dibuka pada 11 hingga 20 Desember 2023. Petugas KPPS nantinya akan ditugaskan di 1024 TPS yang tersebar di 10 kecamatan se-Kabupaten 4 Lawang pada pemilu nanti. Peran petugas KPPS sendiri adalah garda terdepan dalam perhitungan pemungutan suara, sehingga KPU perlu seleksi yang lebih ketat mengingat rentan penyusupan suara, karena langsung berhadapan dengan perhitungan surat suara usai pencoblosan. Secara umum KPPS akan kita rekrut, pendaftarannya kita mulai dari tanggal 11 Desember ini sampai dengan tanggal 20 Desember. Kita
dalam satu TPS itu membutuhkan 7 orang KPPS, dan dalam wilayah 4 Lawang ini ada 1024 TPS. Petugas KPPS ini akan bertugas selama 1 bulan atau 3 minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan 1 minggu setelah pemungutan suara. Dari 4 Lawang, Dia Anggraini, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifah Zahrianis mewakili seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.